Golden Pill, kali ini saya akan membahas strategi penjualan dan menentukan harga jual serta food costingnya. Jadi videonya sudah kita buat kemarin, yaitu menunya adalah Golden Pill Hazelnut Popcorn dan Golden Pill Hazelnut Cheesecake Pop. Dari strategi penjualan produk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ini adalah menentukan target market atau segmen pasar. Yang kedua, menentukan varian. Yang ketiga, menentukan kemasan. Yang keempat, strategi atau cara pemasaran produk. Dan yang kelimanya ini adalah menentukan harga. Kita akan membahas satu persatu secara lengkap. Dimulai dari menentukan target market atau segmen pasar. Setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama usia, yang kedua kelas ekonomi, yang ketiga lokasi konsumen yang menjadi target pasar. Yang pertama usia, perlu ditentukan produk kita akan dipasarkan di kalangan konsumen range usia berapa. Contohnya anak-anak, remaja, atau dewasa. Yang kedua ada kelas ekonomi. Perlu diperhatikan nih kelas ekonomi konsumen yang menjadi sasaran utama, sehingga spesifikasi produk dapat disesuaikan mulai dari bahan baku dan lainnya. Yang ketiga ada lokasi. Selain usia, lokasi konsumen menjadi target yang perlu juga diperhatikan agar kita bisa membuat satu produk yang tepat sasaran dan diinginkan atau disukai konsumen yang menjadi target market kita. Nah, tadi kita sudah membahas cara menentukan target market serta segmen pasar. Yang selanjutnya ini yang kedua, kita akan membahas cara menentukan varian. Jadi jika kita sudah mengetahui siapa konsumen yang menjadi target market kita lebih mudah menentukan varian, rasa yang kita prediksi dan disukai oleh konsumen. Sebagai contohnya, yang pertama itu adalah varian rasa pedas dan porsi yang besar itu lebih cocok untuk konsumen usia dewasa. Dan yang kedua ini ada varian rasa modern dan kekinian, itu lebih cocok ditargetkan ke konsumen usia remaja dan berlokasi di kota besar. Nah, tadi kita sudah membahas cara menentukan varian. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan kemasan. Yang pertama, kemasan perlu disesuaikan dengan target market dan varian dari produk sehingga sesuai dan menarik. Dan yang kedua, kemasan perlu dibuat ergonomis, dalam artian konsumen nyaman memegang kemasan pada saat menikmati dan menggunakan produk kita. Dan yang ketiga, desain kemasan perlu dibuat semenarik mungkin dan unik yang bahkan bisa menjadi ciri khas produk. Tentunya kita sudah membahas cara menentukan kemasan. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas strategi atau cara memasarkan. Ada 2 cara untuk memasarkan produk, yaitu secara konvensional dan secara online. Nah, kita akan membahas yang pertama ini secara konvensional, yang merupakan penjualan secara langsung yang baiknya dilengkapi dengan beberapa materi promosi seperti kartu nama bisnis resmi, flyer atau brosur, dan lain-lainnya. Yang penting dilakukan juga adalah menjalin relasi atau networking yang baik dengan orang lain untuk mendapatkan peluang produk kita direkomendasikan orang lain atau pihak lain. Selanjutnya secara online, untuk bisnis kecil maupun pemula yang tidak memiliki dana atau budget khusus untuk memasarkan produk, tetap dapat memaksimalkan produk dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, buat akun khusus untuk produk. Jangan hanya menggunakan akun pribadi dalam memasarkan produk, tapi perlu membuat akun khusus dengan nama atau brand produk. Selanjutnya, rutin posting atau upload materi baru baik berupa foto, gambar, maupun video yang berkaitan dengan produk. Selanjutnya, membagikan info akun ke relasi-relasi untuk memfollow, add, like, dan share sehingga akun dan produk kita dikenal lebih luas. Selanjutnya, membuat program giveaway bersyarat untuk memfollow atau add, like, dan share akun sosial media produk dan postingannya agar akun produk kita terlihat aktif dan interaktif. Nah, yang
terakhir kita akan menentukan harga jual. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga jual di antaranya yaitu sudah mengetahui biaya pembuatan satu produk hingga jadi. Lalu menentukan margin atau selisih keuntungan baik persentase maupun angkanya. Dan selanjutnya sudah mengetahui target untuk market siapa kalangan konsumen yang menjadi sasaran penjualan produk. Ada atau tidaknya program marketing yang membutuhkan budget juga perlu diperhitungkan dalam menentukan harga karena harus dihitung saat penentuan harga jual. Setelah semua informasi tersebut lengkap, maka lebih mudah bagi kita menghitung harga jual sebuah produk. Untuk lebih jelasnya akan dicontohkan bagaimana cara menghitung food cost, presentase keuntungan, dan harga jual. Kali ini akan dicontohkan menghitung food costing Golden Wheel Hazelnut Cheesecake Pop untuk mengetahui harga jual ideal. Untuk mengetahui harga jual, kita perlu menentukan dulu persentase food cost atau biaya dasar pembuatan dan juga biaya-biaya lain yang timbul hingga produk siap untuk dijual. Dan pada umumnya ada 4 hal yang perlu dihitung atau dikalkulasi dalam menentukan harga jual, yaitu yang pertama ada food cost atau biaya dasar atau bahan baku pembuatan. Yang kedua adalah salary atau gaji karyawan. Yang ketiga biaya lainnya. Dan yang keempat menentukan margin atau selisih keuntungan. Baru kita bisa menentukan harga jual dari satu produk. Nah, selanjutnya kita akan membahas bahan baku atau food cost. Nah, di sini pada umumnya biaya bahan baku maksimal 40-45% untuk makanan dan 25-35% untuk minuman, dan dijadikan patokan awal untuk menentukan harga jual. Sebelum menghitung harga jual, harga bahan baku dinaikkan atau di markup terlebih dahulu nilainya sebesar 10% untuk mengantisipasi resiko Q faktor yang terjadi pada bahan baku seperti spoil atau rusak atau kadaluarsa. Bagian bahan baku yang tidak terpakai contohnya kulit telur, bahan yang menempel pada kemasan, lalu kulit ujung batang dan akar pada sayuran dan buah. Dan ada juga menaikkan harga bahan-bahan untuk meminimalisir cepat berubahnya harga jual karena faktor kenaikan harga bahan. Selanjutnya kita akan membahas masalah gaji karyawan atau salary. Gaji karyawan atau tenaga kerja baiknya tetap dihitung walaupun proses produksi atau pembuatan masih dikerjakan sendiri atau secara langsung. Tujuannya agar saat usaha berkembang dan membutuhkan tambahan tenaga kerja atau karyawan, kita sudah memasukkan biaya tersebut di komposisi perhitungan harga jual dan tidak perlu menyesuaikan harga jual secara signifikan. Selanjutnya kita akan membahas biaya lain yang terdiri dari utility cost dan overhead. Nah, utility cost atau biaya yang timbul erat kaitannya dengan penggunaan energi seperti air, listrik, dan gas baik saat produksi maupun operasional secara keseluruhan. Dan overhead atau biaya lain yang timbul selain biaya pada komponen bahan baku, gaji karyawan, atau utility bisa berupa biaya penyusutan nilai angkat, sewa gedung atau kendaraan, atau alat jika ada, pajak usaha, transportasi atau pengantaran, asuransi karyawan, uang keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas selisih keuntungan atau margin. Angka presentase tersisa untuk menggenapkan harga jual menjadi 100%. Dan ini merupakan persentase keuntungan bersih yang didapat. Persentase keuntungan bisa saja berubah tergantung menurun atau meningkatnya beban biaya operasional. Yang pertama, kita perlu menghitung food cost atau bahan baku dengan cara menjumlah biaya bahan yang diperlukan untuk membuat satu porsi Golden Wheel Hazelnut Popcorn. Jumlahnya seperti ini. Setelah kita mengetahui angka food cost atau biaya bahan baku, kita menghitung harga jualnya. Kita bisa menggunakan rumus yang
Jadi untuk lebih detailnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Sudah tahu kan cara menghitung food cost dan menentukan harga jual Golden Hill Hazelnut Popcorn? Untuk menghitung food cost dan harga jual menu lainnya, yaitu Golden Hill Hazelnut Cheesecake Box, kita bisa lakukan dengan cara yang sama.